Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mata kuliah manajemen pendidikan dengan judul materi yaitu fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Yang beranggotakan saya sendiri, Daya Nurhaliza dengan NIM 23301037. Dengan saya Andika Pertama dengan NIM 2330101019. Dan saya sendiri Adila Nadia dengan NIM 2330101002. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Menurut Hasan, pendidikan adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan yang di dalamnya terjadi proses memengaruhi, memotivasi kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat pendidikan, metode, media, sarana-prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian Pons dan Weiritz juga mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dengan lingkungan kelompok secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, material, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Fungsi manajemen secara umum. Fungsi manajemen ialah komponen yang ada dalam proses manajemen. Fungsi manajemen sebagai petunjuk dalam menggerakkan aktivitas organisasi. Fungsi-fungsi pokok dalam manajemen meliputi beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama yaitu perencanaan. Adalah salah satu cara menghampiri masalah-masalah. Rencana merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap manajemen. Tanpa perencanaan suatu pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan aktivitas menyusun yang membentuk hubungan-hubungan kerjasama antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan. Supervisi pengawas bertanggung jawab tentang keefektifan program tersebut. Oleh karena itu, supervisi haruslah peneliti ada atau tidaknya. Kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kelima, kepegawaian. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang disarankan yaitu menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Yang keenam, yaitu pembiayaan, ibaratnya bensin bagi sebuah mobil atau minyak bagi suatu motor. Demikianlah pentingnya biaya atau pembiayaan bagi setiap organisasi. Yang ketujuh, penilaian. Evaluasi sebagai fungsi manajemen pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang C yaitu fungsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Gulick menambah fungsi manajemen dengan fungsi reporting, yaitu penyampaian laporan dan budgeting, yaitu pengajuan anggaran pembelajaran. Penyampaian laporan yaitu penyampaian perkembangan kegiatan serta pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepada pejabat yang disetujui. Penyusunan anggaran pembelajaran itu sebagai perencanaan dengan mempertimbangkan tujuan serta ekonomi. Yang kedua, menurut Gerteri menambah fungsi manajemen dengan fungsi aktuasi yaitu pergerakan.
Pergerakan artinya menempatkan anggota kelompok agar bekerja secara sadar dan bertujuan ditetapkan sesuai dengan perencanaan dari pola organisasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Howard, fungsi manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, dan kepengawasan, ada pola fungsi checking yaitu penyusunan staf atau kepegawaian dan direksi artinya pengarahan. Penyusunan pegawaian yang dilakukan dalam sebuah organisasi melalui seleksi pegawai yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Orang yang tepat yang dapat melaksanakan pekerjaan. Dan selanjutnya, pengarahan penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terdapat pada petugas yang terlibat baik secara struktural maupun fungsional. Nah teman-teman, dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, manajemen pendidikan adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan yang di dalamnya terjadi proses memengaruhi, memotivasi kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat pendidikan, metode, media, sarana-prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi pokok dalam manajemen meliputi beberapa fungsi, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang ketiga, dalam pendapatan-pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat istilah yang bervariasi jika dilihat dari bentuk secara bersamaan dan terkait antara satu dengan yang lainnya, seperti istilah perintah, penyusunan pekerjaan, pengaruh, penyusunan laporan, perakitan sumber-sumber, memimpin, dan inovasi. Demikianlah penyampaian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.